Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Elsa Cahya dengan NIM 2024-02117. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai SPT penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan perundangan. SPT penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan perundangan. Yang pertama, pengertian dan fungsi SPT. Pengertian SPT. Surat pemberitahuan SPT adalah sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang, pelunasan pajak, serta kewajiban pajak. Fungsi SPT sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban pajak. Yang kedua, sebagai alat kontrol bagi pemerintah. Yang ketiga, sebagai dasar pemeriksaan pajak. Dan yang keempat, sebagai dokumen administrasi perpajakan. Selanjutnya, jenis-jenis SPT. Yang pertama, SPT massa. SPT massa digunakan untuk melaporkan pajak-pajak yang terutang dalam suatu masa pajak, biasanya 1 bulan. Contohnya, yang pertama, SPT massa PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang kedua, SPT massa PPh pasal 21 atau pajak penghasilan karyawan. Yang ketiga, SPT massa PPh pasal 22, 23, dan 25. Yang kedua, SPT tahunan. SPT tahunan atau surat pemberitahuan tahunan adalah laporan pajak tahunan yang wajib disampaikan oleh wajib pajak. Contohnya, SPT tahunan digunakan untuk melaporkan penghasilan perhitungan serta pembayaran pajak selama 1 tahun pajak. Yang kedua, SPT tahunan PPh orang pribadi. Yang ketiga, SPT tahunan PPh badan. Selanjutnya, penyetoran pajak. Penyetoran pajak adalah kegiatan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak ke kas negara melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Adapun prosedur penyetoran pajak. Yang pertama, pembuatan kode billing. Wajib pajak mengakses DJP online dan mengisi formulir pembuatan kode billing sesuai jenis pajak, masa pajak, dan jumlah yang akan di-store. Yang kedua, pembayaran pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui ATM, mobile banking, teller, atau internet bank persepsi. Yang ketiga, penerimaan bukti pembayaran. Setelah pembayaran, sistem akan mengeluarkan bukti penerimaan negara atau BPN yang sah sebagai bukti penyetoran pajak. Yang keempat, pencatatan dan pelaporan. Bukti pembayaran harus disimpan dan dilaporkan bersama dengan SPT. Selanjutnya, tujuan dan batas waktu penyetoran pajak. Tujuan penyetoran pajak. Yang pertama, memastikan pajak yang terutang dilunasi sesuai waktu yang ditetapkan. Yang kedua, menjamin penerimaan negara yang tepat waktu dan akurat. Ketiga, menjadi bukti sah dalam administrasi perpajakan. Batas waktu penyetoran pajak. Yang pertama, PPh pasal 21, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang kedua, PPh pasal 22 dan 23, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan PPN paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Selanjutnya, pelaporan pajak. Pelaporan pajak adalah kegiatan wajib pajak dalam menyampaikan SPT kepada DJP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakannya. Sistem pelaporan elektronik. Pemerintah mengembangkan sistem e-billing sejak tahun 2014 untuk mempermudah wajib pajak dalam memperoleh SPT secara cepat dan efisien. Keuntungan penggunaan e-billing: yang pertama, hemat waktu dan biaya. Yang kedua, data tersimpan aman dalam sistem DJP. Yang ketiga, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang keempat, bukti penerimaan elektronik atau BPE.
langsung dikirim ke email wajib pajak. Prosedur dan batas waktu pelaporan pajak. Prosedur pelaporan pajak. Yang pertama, login ke akun DJP online. Yang kedua, pilih menu e-filing atau e-form. Yang ketiga, isi formulir sesuai jenis. Yang keempat, unggah bukti potong dan dokumen pendukung. Yang kelima, kirim SPT secara elektronik dan simpan BPS sebagai bukti. Batas waktu pelaporan pajak. Yang pertama, SPT masa tanggal 10 bulan berikutnya. Yang kedua, SPT tahunan orang pribadi 31 Maret tahun berikutnya. Yang ketiga, SPT tahunan badan 30 April bulan berikutnya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Mungkin masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurzakia. Pertanyaan saya, mengapa wajib pajak harus melakukan penyetoran pajak sebelum melaporkan SPT? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jawabannya, wajib pajak harus menyetor pajak sebelum melaporkan SPT karena wajib pajak mencantumkan bukti pembayaran, dan tanpa penyetoran SPT dianggap tidak lengkap serta dapat menimbulkan sanksi keterlambatan pembayaran. Baik, itulah jawaban dari saya. Apakah masih kurang jelas? Jawabannya sudah jelas. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, perkenalkan, nama saya Nurhikmah Aulia Putri. Saya ingin bertanya, yaitu bagaimana mekanisme perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan bagi wajib pajak? Sekian. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jawabannya, perpanjangan penyampaian SPT tahunan dapat diajukan maksimal 2 bulan sebelum batas lapor berakhir. Wajib pajak cukup mengirim pemberitahuan ke KPP atau melalui e-filing dengan melampirkan estimasi pajak terutang, bukti pelunasan jika kurang bayar, dan laporan keuangan sementara. Apakah jawaban sudah jelas? Baik, jawabannya sudah jelas. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.